Saudara, di hari Natal ini terasa spesial. Kita boleh melewati masa pandemi yang cukup, ya boleh dikatakan melelahkan ya dalam banyak hal. Tapi kita bersyukur, tadi dalam doa saya ucapkan, kita bersyukur kalau masih bisa merayakan Natal bersama-sama di 2022. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Suasana juga semua akan membaik. Dengan iman kita berdoa masuk 2023. Itu pemerintah sudah bisa menetapkan Indonesia mengalami transformasi dari pandemi menjadi endemi. Ya, mungkin ada yang gak ngerti apa maksudnya pandemi, endemi. Pandemi itu adalah situasi yang sedang kita alami, tapi endemi itu artinya semuanya kondisinya bersih kembali. Artinya kita tidak perlu pakai masker lagi juga. Ya, Indonesia segera diubahkan oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Juga semua yang ada di rumah-rumah yang mengikuti via Zoom juga saya ucapkan selamat Natal ya, sebagaimana semua yang di tempat ini. Dan hari ini spesial karena jarang-jarang hari Minggu kena tanggal 25. Nah, ini tahun ini juga spesial karena pas kena tanggal 25. Karena itu saya mau mengajak kita membaca kisah Natal terlebih dahulu ya. Kita baca dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama kita baca mulai dari ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita akan baca sama-sama sampai ayat yang ke-29 terlebih dahulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nanti kita lanjutkan. Namun ayat ini membawa kita pada pengertian sederhana bahwa saudara tidak salah kita merayakan Natal di bulan Desember. Karena ada kontroversi, ada yang bilang Natal itu bukan Desember, jadi jangan merayakan Natal bulan Desember. Tapi saya mau sampaikan kepada jemaat, saudara, gak peduli mau bulan apa, yang penting dalam satu tahun ada satu bulan di mana mata dunia semua tertuju kepada kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang kita baca tadi di awal sebetulnya memberikan gambaran sedikit. Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dalam bulan yang ke-6. Ini bulan ke-6 bukan bulan Juni, saudara, enggak. Bulan ke-6 dari kalender orang Yahudi. Mereka merayakan tahun baru itu biasa sekitar September, Oktober. Jadi katakan 6 bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti di bulan Maret ya berita itu datang sampai. Nah sekarang coba hitung 9 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, kalau ngomong ini aja udah gak usah pusing. Ya, saudara. Baik, bukan itu yang saya khotbahkan, tapi saya ingin supaya kita semua tidak memperdebatkan, mempersoalkan. Wah, nanti kalau ada yang ngomong sama saudara, itu sesat itu Natal bulan Desember. Udah gak usah dipedulikan. Sekali lagi yang penting dalam setiap tahun ada satu bulan di mana mata dunia tertuju kepada kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Berita itu datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, siapa Maria? Maria dari Nazaret. Nazaret itu bukan kota kaya. Nazaret itu kota miskin zaman itu. Jangan bayangkan kota Nazaret sekarang. Di zaman dulu itu kota Nazaret bahkan gak masuk di peta. Itu lebih kepada desa sebetulnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, dengar, ketika Tuhan mau mendatangi kita, Tuhan mau mencari ibunda daripada juru selamat, orang yang beroleh kasih karunia. Saudara perhatikan, dia yang mendapat salam tadi berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai,
Hai engkau yang mendapatkan favor dari Tuhan. Kenapa? Karena favor yang diperoleh oleh Maria itu tidak akan pernah terulang diterima oleh wanita sepanjang zaman sejarah bumi ini ada. Dia dapat favor bukan karena dia anak orang kaya, anak bangsawan, keturunan raja, bukan seorang yang terkenal, bukan. Justru yang Tuhan pilih bukan yang masuk hitungan manusia. Yang dipilih Tuhan orang yang sederhana dari tempat yang kumuh. Dipilih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir, dia memilih di palungan, di kandang domba, bukan di istana raja. Dengar, Tuhan Yesus mau datang atas kita semua dalam kondisi apapun. Ada yang berkata, aduh saya gak layak. Kandang domba lebih gak layak. Saya siapa? Maria juga siapa? Kalau Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan pakai kita bagi kemuliaannya dengan cara yang ajaib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya senang dengan kisah Natal karena sebetulnya kisah Natal mengandung banyak keajaiban. Saudara, dalam ayat ini dikatakan Maria dan Yusuf itu bertunangan. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau bertunangan itu acara resmi. Acara resmi, diundang imam, ya, rabi, kemudian mendoakan keluarga-keluarga, mengikat perjanjian bahwa akan menikahkan anaknya. Itu resmi. Lalu sesudah itu, yang laki-laki dibawa kembali ke rumah orang tuanya, yang perempuan dibawa ke rumah orang tuanya. Istilah zaman dulu yang kita kenal itu wanitanya dipingit. Ya, tidak lagi bergaul dengan pria yang lain dan sebagainya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi istri, dipersiapkan menjadi wanita, ibu bagi anak-anak, semua dipersiapkan baik. Yang pria juga kembali ke rumah papanya, dipersiapkan untuk menjadi ayah, menjadi suami yang hebat. Bahkan mereka kalau zaman dulu bangun rumahnya sendiri. Makanya Yusuf itu tukang kayu, tapi perlu waktu bangun rumahnya, bangun supaya nanti begitu menikah punya rumah sendiri. Nah, saudara, itulah tradisinya. Perhatikan baik-baik. Di tengah masa yang wanita ini dipingit, ini persiapan. Tiba-tiba kabar datang dari malaikat bahwa Maria akan mengandung. Kira-kira gimana, saudara? Bayangkan, ini dulu ini hukumnya orang Yahudi, hukum Taurat. Yang dosa, perzinahan, pelanggaran, apalagi depan umum, semua melanggar masyarakat adat, wah itu hukumannya bisa dirajam. Kalau saudara membaca di bagian yang lain, dikatakan begini, Yusuf itu seorang yang tulus hatinya. Ketika Maria menyampaikan kabar kepada Yusuf, Yusuf tuh gak bisa tidur malam, dia bergumul. Lalu Alkitab berkata, karena Yusuf itu seorang yang tulus hatinya, maka ia bermaksud dengan diam-diam meninggalkan Maria. Dulu ada orang berkata, Yusuf kalau tulus hatinya mesti tanggung jawab, kenapa kok mau pergi? Masa tulus hatinya kok dia nggak tanggung jawab pergi? Sudah dikasih Tuhan, kita nggak ngerti tradisinya. Mari, saya ajak kita coba ngerti. Kenapa Alkitab berkata Yusuf itu orang yang tulus hatinya? Dua-duanya, kalau Yusuf menikahi Maria, lalu di kemudian hari, mungkin baru 6 bulan, 7 bulan, Maria udah lahiran. Dan seluruh keluarga besar akhirnya tahu bahwa Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah. Saudara, ini hukum. Dua-duanya akan mendapat hukuman. Mereka berdua dianggap melakukan, mempermalukan keluarga besar. Waduh, itu dua-duanya mereka ini nggak tahu hukum adat pada waktu itu akan melakukan apa kepada mereka dan anak. Saudara, Yusuf sudah mempertimbangkan, ini kami belum menikah, ini bagaimana? Akhirnya dia putuskan, dia akan pergi, meninggalkan diam-diam. Dia kabur. Kenapa? Zaman dulu di Israel itu ada yang namanya kota perlindungan.
Dia lari ke kota perlindungan, dia akan dikejar-kejar. Yusuf akan dianggap orang yang bertanggung jawab. Maria akan dianggap seperti korban. Yusuf ini jahat, Yusuf ini nakal. Dia sudah membuat Maria hamil lalu dia lari pergi. Maria aman dijaga. Tapi Yusuf akan dikejar-kejar seumur hidupnya menjadi buron. Saudara, kalau kita ngerti cerita ini, kita tahu Yusuf ini orang yang tulus hatinya. Dia siap berkorban seumur hidupnya untuk orang yang dicintai. Saudara dikasih Tuhan, kisahnya indah sekali. Saya ingin menyampaikan hari ini, ketika kita dibawa Tuhan pada rencana Tuhan, itu seringkali kita akan berhadapan dengan yang namanya resiko. Saudara, ketika ikut Tuhan, kita akan menghadapi yang namanya resiko. Waktu Tuhan menuntun, kita akan menghadapi yang namanya resiko. Saya akan lanjutkan pembacaan firman tadi, mulai dari ayat yang ke-30. Mulai ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, baca sama-sama. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini betul. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Baca. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37 dengan keras, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, ayat 38, sesungguhnya, baca sama-sama, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini kisah ketika Maria menerima kabar itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika dia mengandung dari Roh Kudus, dikatakan kuasa Allah akan turun menaungi engkau. Engkau akan mengandung Juru Selamat, Yesus Tuhan. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Malaikat Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dikasih Tuhan, tadi saya sudah jelaskan tentang Maria. Maria itu dipilih Tuhan karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Maria dipilih Tuhan karena mendapat kasih karunia. Kasih karunia gak bisa dibeli. Saudara mau beli kasih karunia dengan perbuatan baik pun enggak juga. Dengan banyak lakukan hal sosial dapat kasih karunia Tuhan, belum tentu. Mau kita giat punya skill bagus, kok lakukan ini, dapat kasih karunia Tuhan, belum tentu. Ada orang yang gak pernah kepikir dapat kasih karunia Tuhan, mungkin lebih daripada saudara dipakai Tuhan. Ada orang yang ya suaranya sederhana, simple, tapi dia dapat kasih karunia Tuhan. Dia dengan sederhananya membuat orang lain banyak dijamah Tuhan. Lalu ada orang yang berkata, wah kayak gitu ayo dipakai, gue ini lebih hebat. Wah coba, wah skillnya hebat, lebih hebat. Enggak tuh, enggak dipakai Tuhan. Saudara, kita mengerti bahwa itu kasih karunia Tuhan tuh kayak gitu. Dengar, hari ini saya mau katakan kepada saudara, pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita semua,
Seperti yang tertulis tadi di ayat yang ke-30, ayat yang ke-28. Ayat yang ke-30. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Jangan takut, hai engkau yang beroleh kasih karunia. Jangan takut. Memasuki tahun 2023 banyak orang takut. Tapi saya berdoa setiap kita yang di tempat ini, saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan. Saya boleh berkata kalau kita ada di sini kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ukurannya seberapa itu cara Tuhan pakai tiap orang. Tapi kalau kita ada di sini hari ini, kita mau berkata, kita nih bersyukur mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Ada berapa banyak mendapat kasih karunia Tuhan? Oh haleluya. Sorry, minta nada E aja. Besar anugerah-Mu, katakan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kalau saudara mendapat kasih karunia Tuhan, dengar, jangan takut. Jangan takut. Masuk tahun 2023, pesan Tuhan yang pertama buat kita semua, jangan takut. Saudara dikasih Tuhan, Maria mungkin takut, bagaimana nanti kalau saya punya anak, nanti kami dihukum. Tadi saya sudah jelaskan, Yusuf itu pasti takut. Dia mengambil Maria jadi istri, tapi mereka takut. Menjelang kelahirannya Maria, apa yang harus dilakukan? Saudara, saya percaya menjelang Maria itu lahiran, tuh pasti mereka sudah deg-degan. Waduh, ini masih 7 bulan. Waduh, ini masih 6 bulan. Ini sudah akhir-akhirnya mau lahiran. Pasti mereka sudah ketakutan. Tapi mereka tetap hanya percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya dilindungi oleh Tuhan. Sudah tahu caranya dilindungi apa? Tiba-tiba ada pengumuman Kaisar Agustus mengumumkan bahwa semua warga di tanah Yehuda harus mendaftarkan sensus. Akibatnya Yusuf dan Maria harus mendadak pergi ke Bethlehem. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita sering dengar cerita Natal tapi nggak ngeh tentang ini. Ini adalah perlindungan Tuhan buat Yusuf dan Maria. Tiba-tiba mereka harus pergi. Mereka pergi ke Bethlehem. Dan saat tiba di Bethlehem, itu saat lahirannya Maria. Saudara, gak ada yang tahu. Cuma mereka dua di kandang, saksinya cuma domba. Keluarga gak ada yang tahu. Saudara dikasih Tuhan, ini perlindungan Tuhan. Kalau kita dapat kasih karunia, percayalah, Tuhan pasti menjaga, melindungi kita. Maria Yusuf sudah lahir, Yesus di kandang domba. Habis itu deg-degan lagi. Ini gimana kalau ketemu famili, keluarga? Saudara kira ketika gembala-gembala itu datang, mereka bersemangat, happy? Enggak, mereka takut-takut kalau famili yang datang. Bayangin kalau omnya datang lewat. Karena dari Nazaret itu ada banyak yang kelahiran dari Bethlehem juga, kelahiran dari wilayah Yerusalem, Bethlehem itu di selatan. Pasti pulang kampung semua, mudik buat sensus. Kalau tiba-tiba ketemu, loh, udah lahir ya? Sudah dikasih Tuhan, begitu yang datang gembala-gembala sukacita, gak ada yang kenal. Datang 3 orang Majus, wah bawa hadiah, gak ada yang kenal. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka juga berdoa, bergumul, what next? Apa selanjutnya? Saudara, ketika mereka bergumul, malam itu Yusuf dapat mimpi. Malaikat Tuhan mendatangi dia kembali. Yusuf, besok pagi-pagi benar, bawa anak ini lari ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh anak-anak kecil. Saudara, tahu cara Tuhan? Kadang-kadang kita gak mengerti kalau Tuhan tuntun hidup kita. Tiba-tiba langsung pagi-pagi gak orang tahu, mereka pergi ke Mesir jauh, gak ada family, gak ada keluarga.
Saudara, berapa lama? Tuhan bilang sampai aku beritahukan, sampai Raja Herodes itu mati. Begitu ganti raja, mereka baru balik. Langsung balik ke Nazaret. Sampai di Nazaret mungkin Yesus udah anak, ya mungkin nggak tahu, nggak dijelaskan umur berapa. Tapi mungkin mereka semua lihat, wah happy semua, wah sudah besar. Ya, zaman dahulu nggak ada akte kelahiran, nggak ada pencatatan sipil. Saudara, kalau mungkin saudara baru dengar apa yang saya ceritakan, kisah Natal dari sisi sehari-hari. Tapi itulah, kalau Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita, Dia akan lindungi kita dalam segala hal. Saudara, saya nggak tahu 2023 banyak orang ketakutan. Apa yang akan dihadapi, situasi yang harus dihadapi. Tapi dengar, firman Tuhan berkata hari ini, jangan takut. Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Dan janji Tuhan yang kedua, dengar, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Saudara dan saya di tahun 2022, saya berdoa kita akan mengandung visi dari Tuhan. Kalau seorang itu dipenuhi Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi turun menaungi hidup kita, percayalah Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan tugas amanat agung di tahun 2023. Mengandung dari sisi yang lain, mengandung visi dari Tuhan. Mungkin sekarang nggak ngerti, tapi tiba-tiba dibuka pengertian oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Dan saudara akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Dan pesan yang ketiga, firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan batasi Tuhan di tahun 2023. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria ragu, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat Tuhan bilang sama Maria, Maria, kamu tahu nggak? Itu tantemu Elizabeth. Elizabeth itu tantenya Maria. Tantemu itu yang disebut mandul. Semua orang bilang mandul, udah usia tua. Kamu nggak tahu? Kira-kira pakai bahasa sehari, kamu nggak tahu? Sekarang itu sudah mengandung bulan yang ke-6. Maria mungkin kaget. Zaman dulu tuh belum ada WA. Begitu hamil, begitu wah dikabarin keluarga besar tahu, nggak ada. Dulu itu kadang-kadang kabar itu baru berbulan-bulan baru nyampe. Itu pun kalau ada orang yang datang ke daerahnya. Elizabeth tinggal daerah selatan Israel. Maria dan keluarga di sebelah utara, daerah Nazaret, Galilea. Saudara dikasih Tuhan, dengar, kalau Tuhan mau beracara dalam hidupmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu hari-hari ini mungkin ada banyak yang berkata, waduh, mana mungkin, siapa saya, bagaimana 2023, saya menghadapi ini, saya suruh melakukan kehendak Tuhan, gak mungkin. Saya mau berkata kepada saudara, janji Tuhan yang ketiga, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Tak ada yang tak mungkin, mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Biarlah melalui perjamuan kudus di hari Natal ini, kami dapat berkat yang spesial Tuhan. Tuhan, ada kesembuhan oleh kuasa bilur Yesus.
Demikianlah roti yang kami makan ini bukan sekedar roti, tapi dengan iman. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan Alkitab berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Amin. Aku percaya setiap kami yang minum anggur di Natal ini, kami mendapatkan berkat kehidupan yang kekal. Amin. Dengan iman, kuasa darah Yesus menghapuskan dosa kami. Kuasa darah Yesus berlaku menyucikan kami dan melayakkan kami di hadapan Tuhan. Berkati kami saat perjamuan kudus hari ini. Layakkan setiap kami. Ampuni kalau kami menyimpan pelanggaran kesalahan. Kami mau bertobat. Kami mau di Natal ini Tuhan, hidup kami berubah. Kami mau 2023 sungguh kami menjadi orang yang di hadapan Tuhan dibaharui. Manusia yang baru yang cinta Tuhan. Kami rindu hidup kami ini memuliakan-Mu. Kami rindu Tuhan di Natal ini benar. Kami akan mengandung visi dari Tuhan. Amen. Tuhan akan taruhkan hatimu, isi hatimu kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, jadilah kepada kami menurut perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu melalui perjamuan kudus, hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati semua. Kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ku yakin